ada miliknya. Ya, oke. Dia perempuan. Huma dia perempuan laki, berdua, sama dengan huma laki-laki juga huma juga. Huna mereka perempuan banyak. Ayo Bapak Ibu terus. Anta kamu laki-laki sendiri. Antuma kamu laki-laki berdua. Antum kalian laki-laki. Anti kamu perempuan tunggal. Antuma kamu perempuan berdua. Antuna kalian perempuan banyak. Ini kurang 2 Bapak Ibu nih. Ana nahnu kok nggak ada. Wah kepotong berarti. Mohon maaf. Ana nahnu. Ana saya. Nahnu kami atau kita. Begitu ya. Mohon maaf ini ada yang apa namanya ada kurang nih di bawah antuna kalian perempuan ada ana nahnu. Saya dan kalian. Coba Bapak Ibu menentukan latihan menentukan dhamir munfasil pada ayat berikut ini. Ayat 1 sampai ayat 6 dihitung terlebih dahulu oleh Bapak Ibu. Berapa jumlah dhamir munfasil yang berdiri sendiri. Silakan waktunya 2 menit. Ada 3 ya Ustaz ya? Tiga kayaknya. 3 Ustaz ya? 4 ya? 3 ya Pak Ustaz. 3. Berapa jumlahnya? 3 Ustaz. 4. 4 malakum. Enggak, itu nyambung. Ana Antum. Iya, jumlahnya berarti ada 3. Antum. Yang pertama pada ayat ketiga, yaitu antum. Ayat kedua Ustaz. Apa tuh? 3. Ayat yang ketiga, Bu. Iya benar. Iya, oh ada 3 benar. Ya, maksudnya dimulai dari ayat ketiga nih, antum. Terus ayat keempat, apa? Ana. Iya, terus ayat kelima, antum. Wah, luar biasa. Berarti Bapak Ibu sudah bisa mengenali dhamir atau kata ganti yang disebut dhamir munfasil yang bisa berdiri sendiri. Bisa. Ya bisa berdiri sendiri. Di dalam ayat ini cuma ada 2. Maksudnya jenisnya ada 2. Jumlahnya ada 3. Jenisnya 2. Ana sama antum. Tuh. Kalau ana apa ana? Saya. Kalau ana itu sayanya laki-laki atau perempuan? Dua-dua. Iya, ana itu dua-duanya. Tapi kawan-kawan kalau bicara bukannya anta tapi bilangnya antum kemana gitu. Padahal dia sendiri gimana tuh Ustaz? Iya, itu dia bener tuh iya tuh Pak tuh gitu. Jadi ente kemana gitu kali ya? Benar. Jadi bahasa Arab begitu masuk ke Indonesia terbawa sama feeling budaya Indonesia. Maksudnya begini Bapak Ibu. Saking nggak enaknya kalau kita mau nyapa orang yang dihormati, ini ya, dihormati. Kalau kita sebut ente, anta nggak enak bener. Kepada orang yang dihormati nih, orang lebih tua nih, anta kayaknya nggak sopan. Maka orang nyebutnya juga bukan anta tapi antum. Antum, karena rasa nggak enak itu tadi. Padahal bahasa jangankan kepada orang yang dihormati. Kepada Allah saja kita bilang anta. Coba aja Bapak Ibu. Anta Allah. Allahumma anta Robbi. Ya kan gitu. Kepada Allah itu anta. Anta Robbi.
Itu kalau bahasa Arab aslinya nggak enak. Kepada Nabi, kan nyebutnya anta juga. Coba selawatan Bapak Ibu. Anta syamsun, anta badrun. Itu anta. Tapi begitu sampai Indonesia kepada gurunya, gimana Ustadz antum? Oh, gitu ya. Itu sebenarnya feeling budaya Indonesianya nggak bisa misah. Itu. Ustadznya diam saja. Iya. Jadi ya sah-sah saja sih. Cuma orang Arab sih nggak pakai antum-antuman. Ente aja, anta aja. Itu makanya dalam para ahli budaya mengatakan bahasa Arab itu bahasa egaliter. Bahasa yang menyamakan semua lapisan. Nggak ada beda-beda tuh. Nggak ada bahasa, kalau bahasa Jawa, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau ngomong kepada orang yang sepuh kan nggak bisa ngomongnya, kalau bahasa itu kan jenengan gitu ya, jenengan. Kalau kamu tuh mohon maaf, kalau bahasa yang di bawah panjenengan apa itu kalau di bawahnya? Kowe. Ya Allah kowe ya. Kowe ya. Aduh, kowe. Mohon maaf karena saya bahasanya termasuk bahasa yang kasar. Di atas panjenengan itu apa kalau bahasa Jawa Bapak Ibu? Sampean Sampean itu kasar. kasar enggak? Kasar sampean itu. Selirane. Lagi selirane. Wah itu bahasa. Maksud saya di bahasa tertentu seperti di bahasa Jawa itu memang ada tradisi seperti itu. Ada tradisi stratifikasi bahasa, ada kastanisasi bahasa. Ini kepada orang yang ini pakainya ini. Ada Jawa kromo, ada kromo inggil, ada Jawa, mohon maaf kalau bahasa kasar Jawa apa namanya? Koko. Koko. Ngoko bukan pakai N, pakai eng, ngoko. Ngoko, mohon maaf, ngoko. Saya pikir saya pakai bahasa ngoko nih. Pakai baju ngoko, bukan ya? Ngoko. Baik, saya kira itu Pak Mazhar ya. Jadi anta antum ya sah-sah saja sih nggak apa-apa kan gitu. Artinya itu karena feeling bahasanya terbawa, ke budaya Indonesia yang terbawa. Itu jadi nggak masalah kan itu, sah-sah saja. Baik, kita pindah. Nah, nantakil artinya kita pindah. Nantakil minal qaidah ilal kitabah wa tilawah wa tarjamah. Baik, Bapak Ibu, kita sampai pada surah Al-Balad. Ya, yaitu jawaban dari kemarin kita bicara tentang nikmat Allah yang begitu besar yang dianugerahkan kepada manusia. Di antaranya nikmat Allah berikan 2 mata, gitu ya, 1 lidah dan 2 jalan, ya. Adana ainain, alam naj'al aina wa lisana wa syafatain, 2 bibir sebagainya. Baik, sekarang kita lanjutnya ayat berapa berarti Bu Ana? Ayat 11 Ustaz. Ayat 11. Tafadhali, di antara Bapak Ibu ada yang sudah mungkin Menebalkan kita sampai ayat terakhir ya, surat sampai 20 ya Ustaz. Sampai. Nah, silakan mungkin yang belum Silakan Bapak Ibu yang sudah dulu, menebalkan Ibu. ayat 1 sampai dengan 10. Dengan Bu Nur Saum sudah. Bu Saum Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Oh iya, dari tadi lagi ngomong, saya ngomong di sini, ternyata dimatikan. Ibu Nur Qadriati. Iya, Nur Qadriati. Ke atas lagi, Bun? Di atasin, Bun, tolong. Iya. Alhamdulillah. Baik, bagus, Bun. Baik. Selanjutnya? Bu Arma, sudah Bu Arma? Bu Arma ya.
Turun dikit, Bu. Turun sedikit ya. Oh, ini mah ayat ke-1, Bu. Ayat lembar selanjutnya, Bun. Nah, turun dikit, Bun, turun. Iya. Turun sedikit ya. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya siapa, Bu Ana? Pak Maswar di atas, Ustadz. Pak Maswar. Pak Mazwar ya. Nah, Pak Mazwar. Baik. Kok ini ayatnya surat Al-Balad, Pak? Al-Balad, Pak. Geser Baik. kanan dikit ya. Naik, Pak. Ke atas lagi, Pak. Alhamdulillah. Siapa Baik, lagi siapa yang lagi, belum? Bu? Yang sudah. Oh, Pak Zainal, silakan Pak Zainal. Nah, Sayyid Zainal. Said Al-Had Zainal. Zainal Fanani. Taib. Ke atasin lagi, Pak. Boleh turun sedikit, Pak? Turun sedikit. Alhamdulillah. Sahih. Naam. Sahih. Ibu Anissa, Ibu naam, Anissa, tafadhali, ya, Bu Sayyid Anissa. Anissa. Saidah. Iya, naik lagi ke atas. Atas lagi, Bu. Alhamdulillah. Sahih. Benar, Bun. Iya. Selanjutnya, Pak Rahmani sudah? Rahmani sudah. Kalau sudah, kita apa mau langsung baca? Sudah, Pak. Sudah. Oh, Pak Rahmani. Tafadhal, Sayyid Rahmani. Udah kayaknya miring deh, Pak. Terbalik, Pak. Nggak apa-apa, saya kepalanya Tulisannya- saya nggak apa-apa, kepala saya aja yang miring, nggak apa-apa, Bu. Iya. Memang kadang-kadang itunya handphonenya kan miring itunya, Bu. Baik. Iya, cukup Pak Rahmani. Ya, tadi sampai akhir sudah selesai tuh ya Bapak ya nulisnya ya. Kita mulai. Bu Baik. Ana, Baik. silakan. Saidah Farida Rashid 10 11 12 ya. 11-12. Silakan Bu 11-12. Farida. Speakernya Saidah dibuka. Farida Rashid ya. Sayyida Farida Rashid. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal aqabah. Ibu, surat Al-Balad, Ibu. Al-Balad. Iya. Ini Betul. Al-Balad. Al-Balad. Ini Al-Balad kan? Betul. Kurokobatin. Ayat 11 maksudnya. Ayat 11 maksudnya, Nah. Bu. Ayat 11. Waraqabah au ir'amu fi yaumid dimas. Ghobah. Tempat Dimatikan itunya Bu Farida. Kenapa? Oh, tadi mati itunya apa namanya? Tadi speakernya nggak kedengeran, Bun. Oh iya. Iya, ayo Bun. Diulang, Bun. Fakuraqabah au ir'amu fi yaumid dimas. Ghobah. Ya. Baik. Coba Bun, artinya. Artinya gitu. Tetapi yaitu melepaskan perbudakan hamba saya atau memakan pada hari terjadi kelaparan. Jadi kan ayat sebelumnya berbicara tentang tidakkah Allah sudah berikan nikmat kepada. Tutup speakernya, Ustaz. Oh, mohon maaf tadi mati ya sebenarnya. Iya. Ya, baik. Jadi pada ayat sebelumnya kan cara falak tahamal aqabah. Jadi Allah seakan-akan mengajak kita, kan sudah saya kasih nikmat banyak, mata sudah bisa melihat, lidah, lisan bisa berbicara, lalu kami berikan petunjuk jalan kebaikan dan mana yang buruk. Maka kemudian Allah seakan-akan mengajak,
kenapa nggak ambil jalan yang memang susah, jalannya memang berat dirasakan, tetapi jalan berat itu adalah jalan memang untuk menuju kebaikan. Dirasa berat, gitu ya. Apa di antara syarat beratnya itu tadi dibaca oleh Bu Farida, gitu ya. Maka ketika tanya apa sih jalan berat itu? Fakku raqabah. Apa fakku raqabah? Membebaskan budak. Inilah misi Islam untuk menghapuskan adanya kastanisasi manusia, kasta berkasta-kasta bertingkat-tingkat. Jadi perbudakan dibebaskan dengan cara apa? Orang-orang yang ditawan itu dibebaskan. Orang-orang yang ingin ketika melanggar satu hukuman, maka salah satu cara kehifaratnya adalah membebaskan budak dan seterusnya. Itu dalam rangka apa? Ingin untuk pelan-pelan dari satu sisi ingin menghapuskan perbudakan. Nah, menghapuskan perbudakan atau memerdekakan budak itu jalan yang memang berat. Kenapa berat? Karena pasti mahal, perlu biaya yang banyak. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Kalau itu tidak, kalau misalnya membebaskan budak tidak, maka memberi makan. Kapan? Pada saat orang membutuhkan waktu kelaparan. It'am memberi makan. Fi yaumin pada hari. Dzi masghaba saat kesulitan, saat kelaparan. Nah, itu juga jalan jalan terjal yang tinggi, yang berat, yang sukar, tetapi pahalanya besar di sisi Allah SWT. Itu ayat 12. Selanjutnya Bu Ana, ayat 13 14 tadi ya. 13-14 Said Masfar. Sekarang berarti ayat 15. Iya. 13-14 Ustaz. Oh, 13-14, silakan. Said yang dibaca tadi 13-14. Oh, yang tadi dibaca 13-14. Iya, sekarang 15. Sekarang 15 iya, 16. 15-16 sekarang. Ya, silakan. Silakan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatiman dza maqrabah au miskinan dza masrabah. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat melarat. Nah, tadi masih di dalam bagian tadi tawaran untuk berbuat kebaikan tadi. Kalau membebaskan budak itu berat, memberi makan saat kelaparan, tentu barangkali banyak yang harus dijamin. Ya sudahlah, paling tidak kalau ada anak yatim yang dekat-dekat keluargamu itu dah. Jadi kayaknya bertingkat ini pilihannya. Kalau rasanya orang jauh, ya sudahlah orang yang anak yatim aja yang ada di sekeliling kamu, keluarga kamu. Kasih dia, santuni dia. Itu jalan kebaikan. Bahkan dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan ketika ditanya, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi dihinakan. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau tidak misalnya kan nggak ada anak yatim, ya boleh yang jauh. Boleh yang jauh. Cari anak yatim dijamin mungkin biaya pendidikannya dan sebagainya. Nah, ini termasuk para pengurus masjid luar biasa yang di dalam programnya itu ada menyisihkan sebagian atau memang ada program untuk pengentasan anak-anak yatim dari pendidikan, kesulitan pendidikan dan sebagainya. Nah, maka takmir masjid ini mendapatkan pahala berlipat karena menganjurkan, mengajak dan lalu kemudian melakukan. Baik, itu ayat atau au miskinan dza matrabah. Atau kalau enggak orang miskin dah. Orang miskin yang betul-betul miskin banget dah. Kalau kelaparan tadi sifatnya banyak, kalau orang miskin kan mungkin hanya seperintil-perintil gitu. Itu juga kebaikan. Kalau kita bisa berbagi pada mereka, tentu itu adalah hal yang bagus, yang baik. Baik, selanjutnya. Ya. Fakir dan miskin perbedaannya di mana Pak Ustaz? Kalau perbedaan kata, fakir kan F duluan, kalau miskin kan M duluan. Itu kalau kata.
Jadi kalau miskin sama fakir itu kriterianya kata para ulama begini Bapak Ibu. Kalau miskin itu antara pendapatan sama pengeluaran, pendapatan sama kebutuhan itu seimbang, itu namanya miskin. Ya Bun ya. Jadi orang yang dapat penghasilannya hanya cukup sesuai kebutuhannya itu namanya miskin. Atau ada lebih sedikit-sedikit aja itu miskin. Tidak bisa untuk menyimpan jangka waktu panjang. Kalau fakir, apa yang didapat tidak memenuhi kebutuhan, itu namanya fakir. Contoh sederhananya, kalau ada orang kebutuhannya dalam 1 bulan misalkan 3 juta, pendapatannya 2 juta, itu fakir. Atau kategori fakir. Kalau dia kebutuhannya 3 juta, pendapatnya 3 juta, itu miskin. Gitu. Itu kriterianya begitu sebenarnya fakir miskin itu. Gitu. Kalau lebih daripada itu, ya lebih fakir lagi namanya. Itu ya, itu. Kalau kurang banget ya itu udah fakir namanya. Jadi kalau miskin itu yang cukupan saja nggak bisa berlebih, nah gitu. Tapi kalau fakir jauh lebih butuh karena apa yang didapat sama sekali belum memenuhi kebutuhannya. Begitu Bapak Ibu. Baik. Ustadz suka bilang al-fakir itu maksudnya apa? Oh iya, jadi itu tadi fakir menurut istilah, tapi al-fakir menurut bahasa artinya membutuhkan. Fakir itu membutuhkan Bapak Ibu. Kita semuanya al-fakir ila rahmatillah. Kita semuanya al-fakir ila ridwanillah. Kita semuanya butuh kepada ridha Allah. Kita butuh kepada rahmat Allah. Maka menyebut dirinya anal fakir ilallah. Artinya apa? Saya membutuhkan ridhonya Allah. Itu kata-kata penghalus untuk menghaluskan dirinya. Anal fakir. Saya al-fakir. Bukan fakir artinya orang yang disantuni Pak duit. Bukan. Anak fakir. Wah kasihan ya nih. Bukan. Al-fakir di situ artinya dia membutuhkan Allah, membutuhkan ridhonya Allah. Gitu Pak ya? Kalau istilah du'afa itu Pak Ustadz? Nah, du'afa itu orang lemah. Orang lemah. Lemah itu bisa macam-macam. Lemah ekonomi, lemah fisik, kan gitu ya. Lemah, macam-macam lemah lah. Apa namanya, termasuk di dalamnya lemah itu ya du'a fuqara wa masakin. Bermasakin du'afa kan gitu ya. Gitu. Nah, mungkin orang itu bukan fakir miskin. Semua kalau fakir miskin konteksnya Bapak Ibu adalah, mohon maaf, konteksnya harta. Tapi kalau du'afa nggak mesti harta Pak. Bapak Ibu nih. Orang masuk Islam pertama, orang baru masuk Islam itu du'afaun fil aqidah. Dia lemah secara akidah, bantu dia. Macam-macam bantunya ya. Ada orang yang du'afaul ilmi, dhaif secara ilmu, lemah secara ilmu, bantu dia. Jadi du'afa itu umum, di antara du'afa itu ada fuqara masakin. Seperti itu. Makasih Pak Haji Jenal. Selanjutnya ayat berapa nih Bu Ana? Ayat 17-18 Sayyidah Karomah. Sayyidah Karamah. Tafadhali. Adoli. Saya Pak Ustadz ya? Iya, iya. Silakan Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 15 ya? 17-18. Oh 17. 17-18. Sumakana. Iya. Betul, sumakana. Selanjutnya silakan. Sumakana minal ladzina amanu wa tawasaw bis-sabr wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Monggo artinya Bu, tafadhali terjemah. Kepada anak yatim yang ada hubungan itu kerabat. ayat 15 Bu, sekarang ayat 17. Oh, 17. Ayat 17 sekarang. Bu. 17. Atau orang miskin yang sangat fakir. Bukan, 17 itu kemudian sumakana minal ladzina amanu. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling
berpesan untuk berkasih sayang. Iya, ayat 18. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan. Itu adalah golongan kanan. Iya, jadi ulaika ashabul maimanah sebenarnya artinya mereka itu golongan kanan. Gitu ya. Jadi ulaika mereka itu. Ashabul maimanah, ashab golongan. Maimanah kanan. Artinya golongan orang baik. Orang baik. Siapa yang baik disebut di sini? Tadi tuh orang yang dari awal tuh ya, dia membebaskan budak, memberi bantuan kepada orang yang kelaparan, memperhatikan anak yatim, menyantuni anak yatim, berbagi kepada orang miskin, kan gitu. Lalu orang-orang yang beriman dan mau mengingatkan, bertawasau, bisober, untuk sabar. Kenapa konteksnya sabar? Karena kesulitan tadi tuh. Miskin lah, keyatiman lah, kelaparan lah, budak lah. Dia nggak punya harta untuk membebaskan budak. Tidak bisa punya harta untuk apa? Untuk berbagi kepada orang-orang dengan hartanya. Maka paling tidak dia menasehati untuk bersabar. Itu konteksnya ayatnya begitu. Sabar, gitu ya. Nah, dan juga untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, itulah orang-orang golongan kanan. Orang yang baik maksudnya. Sekarang 19. Ustaz, maaf, 20. maaf Ustaz, sebentar, ini di Quran saya terjemahannya. Apa itu, Bu? Dan dia dalam kurung tidak pula ya, lalu termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Tapi ada dalam kurungnya tidak pula. Tidak pula. Iya. Ini Quran Departemen Agama. Oh, nggak tahu. Saya kalau bisa tidak pula ya. Iya, ini di sini. Kenapa tidak pula? Ini Quran ini. Iya, maksudnya saya nggak paham. Maksudnya kenapa tidak pula? Maksudnya kenapa jadi tidak pula gitu ya. Itu harusnya nggak ada tidaknya harusnya ya. Itu maksud saya. Saya nggak ada komentar, Bu, karena kalau terjemahan secara lafziah ya termasuk. Ya, kalau lafziah. Jadi kalau saya ditanya itu, saya belum ada komentar, nggak tahu kenapa terjemahannya begitu, gitu ya. Mohon maaf. Oke. Baik, ayat. Ya. Ulaika itu artinya mereka itu. Iya. Itu kata ganti, bukan Pak Ustadz? Itu Asalnya kata tunjuk, bukan kata ganti. Kata tunjuk untuk orang, banyak. Oh, kata tunjuk. Ya, Pak Ustadz. Untuk kata tunjuk untuk orang banyak, ulaika sama haulai. Tapi bukan kata ganti ya, Bun ya. Ya. Baik, makasih. Masih ada yang lain? Kita tuntaskan dulu ya. Ayat berapa tadi, Bun? Ayat 19 dan 20. Iya. Said Zainal Fanani. Fadoli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah 'alaihim narum mu'sadah. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, mereka kafir biayatina, dengan ayat kami, hum bagi mereka ashabul mash'amah, golongan kiri. Alaihim atas mereka narum mu'sodah, api yang tertutup rapat. Masya Allah. Kalau tadi bicara tentang orang-orang golongan kanan, gitu ya, golongan kanan yang apa tadi perlu perhatian, begitu, memperhatikan kepada tetangga, kepada kanan kiri yang membutuhkan. Nah, sekarang orang sebaliknya. Sebaliknya, maksudnya orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir itu biayatina, terhadap ayat-ayat kami, ulaika ashabul masy'amah. Maka mereka itu termasuk orang-orang yang golongan kiri, kalau golongan sengsara, itu orang yang sengsara. Gitu. Kalau maimanah biasanya adalah ashabus shimal. Gitu ya, ashabus shimal.
Tapi masy'amah juga artinya sama, golongan kiri. Gitu ya. Bagaimana mereka kesudahannya? Alaihim narum muqsadah. Ya. Alaihim narum muqsadah, ternyata mereka itu kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka yang nerakanya itu ditutup. Bayangkan Bapak Ibu nih, kalau godok air aja nih, godok air nih, pancinya dibuka, itu kan lama ya, lama panasnya. Itu kalau pancinya ditutup, cepet panas yang ngulek di situ. Bayangkan kalau neraka itu, maksudnya itu untuk menunjukkan itu betapa dahsyatnya itu. Nerakanya saja sudah panas, ini ditutup lagi. Itu menunjukkan istilah hiperboles itu. Melebihkan itu loh bahayanya, sengsaranya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Baik Bapak Ibu lihatkan. Itu di bawah ada tulisan ya. Ada kalimat ya? Atau enggak ada ya di setelah ayat itu ya? Apa, Enggak Ustaz? ada. Oh enggak ada. Ada. Ada ya. Kalimat mutiara. Oh, ada mutiara kata situ ya. Iya dong, artiin Ustaz. Kenapa? Diartiin. Iya, ini mau saya bacain dulu. La batalakallahu, ya saya bacanya Bapak ya. La batalakallahu bimusibatin ya'jizu anha sabruka. Yang mana? Ada enggak ada ya? Ada ya? Ada. Oh, ada. Iya, mungkin jangan-jangan ada yang enggak ada juga. Ada Ada tulisan paling bawah judulnya Mutiara Kita. kakak kita yang mau Ada. Baik, kalau yang ada ya nanti saya tampilkan nih Bapak Ibu nih di layar nih. Wan amai alaika nikmatnya. Ini dia nih ya. Bila kelihatannya. La batalakallahu bi musibatin ya'jizu anha sabruka wa an'ama 'alaika nikmatan ya'jizu anha syukruka. Ya, artinya gini Ibu, la itu kan tidak. Labtalakallahu, kalau bahasa kita nih, tidak akan Allah mengujimu, menimpakan kepadamu bimusibatin, suatu musibah, satu bencana, ya'jizu anka sobruka, yang kamu tidak mampu bersabar tentang hal itu, tentang musibah itu. Tidak mungkin Allah menimpakan bencana kepada seseorang di mana orang itu nggak mampu. Pasti dalam ilmunya Allah, bencana yang ditimpakan kepada si fulan sesuai kemampuannya. Itu. Kadang-kadang bencana yang ditimpakan kepada si A dan si B berbeda. Karena dalam ilmu Allah, si A lebih mampu untuk bersabar daripada si B. Kenapa ya dia ditimpakan deretan bencana berulang-ulang? Ya karena dia sabar. Kalau ditimpakan kepada kita nggak sabar kali. Gitu tuh. Wa an'ama 'alaika nikmatan ya'jizu anha syukruka. Dan sebenarnya Allah tidak menimpakan kepadanya, memberikan kepadanya nikmat yang dia tidak mampu bersyukur kepadanya. Mestinya dia bisa bersyukur. Seperti tadi. Terjemahinnya cepet banget. Nah tadi kan udah kita pelan-pelanin itu. Allah tidak mendatangkan kenikmatan yang tidak mampu untuk bersyukur. Yang tidak mampu disyukuri. Kagak dapet, masih di sini sayanya. Gitu ya. Ulangi ya, Bapak ya. Wa an'ama 'alaika nikmatan, Allah menganugerahkan kepadamu nikmat. Ya'jizu anha, yang lemah, engkau lemah, syukruka, untuk mensyukurinya, atau yang tidak mampu engkau mensyukurinya. Baik. Jadi dari dua kalimat ini Bapak-Bapak kira-kira begini. Ini. Apapun musibah yang ditimpakan kepada seseorang dalam ilmunya Allah, dia pasti mampu bersabar. Kalau dia tidak bersabar, ya dianya nggak bisa bersabar. Padahal Allah menimpakan musibah itu kepada si fulan karena si fulan memang diberikan kemampuan untuk bersabar.
Sama Allah berikan anugerah nikmat kepada si fulan yang lain dengan nikmatan yang banyak yang dalam ilmunya Allah, ya. Dalam ilmunya Allah, ini orang bisa bersyukur, tapi sayangnya dia nggak bersyukur. Ketika diberi musibah, harusnya bersabar dan dia harusnya mampu bersabar, tapi dia tidak bersabar. Sebaliknya, Allah kasih nikmat kepada si fulan, kepada seseorang yang mestinya dia dalam ilmunya Allah, dia mampu bersyukur atas nikmat yang banyak itu. Tapi ternyata dia tidak bersyukur. Maka dua-duanya berarti buruk. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Untuk ini perenungan bagi kita. Jadi tidak ada musibah yang ditimpakan kepada seseorang yang melebihi batas kemampuannya. Pasti menurut Allah itu dia sudah, orang itu pasti mampu untuk menanggung beban daripada musibah itu. Saya kira itu. Makasih Bapak Ibu, alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Bu Ana. Tafadhali, Sayyidah Ana. Baik Ustadz, dengan kesimpulan untuk hari ini dan kemudian ditutup dengan doa. Baik, syukran, jazakallah khair. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini kita tadi mengkaji bagaimana pentingnya memahami perbedaan makharijul huruf di dalam bahasa Arab. Antara ain sama hamzah, antara ha dan ha dan seterusnya. Karena begitu perbedaan itu muncul di dalam bunyi, maka maknanya bisa berubah, berbeda. Yang pertama. Yang kedua, tadi kita juga membaca kaidah tentang apa itu dhamir munfasil yang tersebar dalam Al-Quran begitu banyak. Dhamir munfasil ada dhamir yang bisa berdiri sendiri, dhamir yang berdiri sendiri. Terus yang terakhir barusan kita menyelesaikan tilawah kitabah daripada surah Al-Balad sampai dengan ayat terakhir yang menggambarkan kepada kita ternyata apa? Ternyata jalan untuk mendekat kepada Allah itu jalan menurut Allah itu berat. Tapi dalam hadis mengatakan iya berat kecuali yang telah dibuat ringan oleh Allah bagi seseorang di dalam hatinya. Jadi berat dan tidak berat itu sesungguhnya adalah bagian daripada hati seseorang. Dia kalau dimudahkan oleh Allah, maka perkara yang sulit jadi mudah. Tetapi kalau tidak dimudahkan oleh Allah, berarti perkara itu menjadi sulit dan berat baginya. Demikian apa yang kita kajarin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, Bu Ana. Baik Ustadz, dengan doa sekalian Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ulumma tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farzuqna ilaina inda hajatina ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, kita sempurnakan kaji kita pada malam hari ini dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Ustadz. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin live ya. Izin live ya. Sehat selalu.